Hai guys, namaku Nabila Lutfi Anissa. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kalian simak video ini sampai selesai. Oke, karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Nabila Lutfi Anissa. Aku dari Yayan Surakarta, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah. Nah, pada kesempatan hari ini, pada video ini, aku juga akan menyampaikan tentang beberapa hal tentang pendidikan inklusi. Jadi, apa sih pendidikan inklusi, apa manfaat pendidikan inklusi, dan bagaimana cara kita membuat ramah pendidikan inklusi itu sendiri dan juga masyarakat kepada anak ABK atau anak yang berkebutuhan khusus. Jadi, let's get started. Apa sih pendidikan inklusi itu? Nah, aku bawa tulisannya di sini. Yang di sini itu pendidikan inklusi itu menurut tokoh-tokoh tuh ada banyak sekali. Nah, aku sebutin 3 atau 4 aja ya. Yang pertama itu menurut Hidilgun Olsen. Nah, si pendidikan inklusi ini sekolah yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik. Jadi kebutuhan atau yang lainnya itu tidak dipedulikan. Kemudian, menurut Staub and Peck, itu pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, atau berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat yang relevan untuk anak-anak, jadi mereka tuh nggak dibeda-bedain. Jadi mau kamu itu berkebutuhan khusus apa, ya udah ayo gabung gitu mungkin. Nah, terus yang terakhir menurut Sapon and Chevin. Di sini pendidikan inklusi itu sistem pelayanan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah bersama dengan anak-anak seusianya. Jadi tetap digabung sama anak-anak yang normal gitu. Nah, dari ketiga tokoh ini tadi aku menyimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi yang lainnya. Jadi mereka tetap mendapat pendidikan reguler atau pendidikan sekolah yang ya selayaknya anak-anak, tapi dengan cara yang berbeda tentunya. Nah, itu pengertian pendidikan inklusi. Apa sih pentingnya pendidikan inklusi gitu kan, yang mana pendidikan ini sendiri itu adalah hak setiap manusia ya. Jadi setiap manusia itu berhak mendapatkan pendidikan, mau tua, mau muda, mau kecil, mau besar, kita tuh kalau kita hidup kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, termasuk kita tujukan kepada ABK. ABK ini tuh juga punya hak hidup untuk dia berpendidikan gitu. Jadi adanya pendidikan inklusi ini yang bertujuan untuk kayak meratakan gitu ya, menyamaratakan hak tersebut. Nah, untuk pendidikan inklusi sendiri itu sudah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau disingkat dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Nah, si Permendiknas ini mengadakan pendidikan inklusi dengan tujuan yang pertama adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial linguistik atau memiliki kecerdasan yang berlebih, kemudian mempunyai bakat yang istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi tetap aja meskipun ada beberapa, maksudnya kayak di bidang-bidangkan, tapi mereka tetap sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Dan yang kedua adalah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif kepada peserta didik, bahwa yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial itu berhak juga mendapatkan pelayanan pendidikan gitu. Kemudian menjelaskan siapa-siapa aja sih yang bisa mendapatkan pendidikan inklusi itu sendiri gitu. Nah, yang pertama tuh karena peserta didik memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan di atas rata-rata atau bakat istimewa. Kemudian ada juga peserta didik yang berkelainan, itu contohnya tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa,
tunalaras, kemudian kesulitan belajar atau lamban dalam belajar, kemudian autis, juga memiliki gangguan motorik. Nah, terus pertanyaannya, penting gak sih pendidikan inklusi itu sendiri gitu? Nah, seringkali orang yang berkebutuhan khusus itu mendapatkan perlakuan diskriminatif, kayak ih dia kan banyak kekurangan, masa dia digabungin sama kita gitu kan, pasti pemikiran orang tuh kayak gitu ya. Tapi berbeda juga kalau ada orang yang menghargai toleransi atau menghargai perbedaan. Nah, dengan adanya pendidikan inklusif ini membuka kesempatan untuk peserta didik memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Kemudian dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik yang tidak ABK atau kepada peserta didik normal bahwa kita tuh harus saling menghargai, kita tuh harus saling menerima bahwa ya di kita tuh ada perbedaan gitu. Meskipun ada perbedaan tapi kita tidak boleh membeda-bedakan gitu, karena kita tuh sama-sama manusia gitu. Kemudian itu tuh juga mengajarkan bahwa hak asasi manusia, karena pendidikan itu bisa menumbuhkan rasa sosial yang baik gitu, jadi kayak bisa menghargai orang lain gitu. Itu pendidikan dan masyarakat ramah ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, ABK itu sendiri memang berbeda dengan anak yang normal pada umumnya dari segi fisik, emosional, mental, terus juga secara pemikiran. Tapi mereka tuh tetap memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan atau di dalam kehidupan masyarakat yang lainnya gitu. Tapi nggak selamanya orang yang berkebutuhan khusus itu sendiri membutuhkan bantuan kita terus gitu, karena mereka juga pengen kalau aku tuh bisa mandiri dengan diriku sendiri walaupun banyak kekurangan gitu. Nah, pendidikan merupakan modal utama untuk kehidupan semua anak, nggak cuma anak yang normal aja tapi juga anak yang berkebutuhan khusus. Jadi karena mereka tuh pasti juga akan berpikir bahwa kita tuh akan hidup, maksudnya kita tuh akan berkembang, jadi kalau kita butuh bantuan orang lain terus gimana kita berkembangnya gitu. Jadi keberadaan anak ABK ini supaya bisa dihargai lah intinya gitu, karena masih banyak orang yang kayak meremehkan ABK itu sendiri di dalam masyarakat, kayak lo tuh bisa apa gitu, lo tuh kan banyak kekurangan gitu, tapi sebetulnya tuh nggak baik ya, jangan ditiru. Nah, kemudian orang tua tuh kalau punya anak ABK ya cenderung memilih untuk mengurus anaknya tuh di rumah. Nah, padahal itu sebetulnya salah. Jadi mereka tuh sebetulnya harus mendekatkan mereka kepada sosial juga, supaya tidak supaya tidak terjadi bullying juga. Dianya sendiri tuh kayak enggak introvert ya, biar enggak introvert juga. Jadi menyelamatkan dia dari tumbuh kembang yang tidak sempurna karena dia sendiri tidak mengenal sosial yang ada di sekitar dia gitu. Nah, pendidikan inklusi merupakan paradigma yang bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia dalam pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Kemudian dengan memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa kecuali, itu membuat mereka merasa dihargai, juga memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif mengembangkan potensi pribadi dalam lingkungan yang sama gitu. Jadi kayak dia tuh nggak ngerasa dibeda-bedain gitu. Nah, pelaksanaan pendidikan inklusi itu sebetulnya tidak mudah juga, kayak teorinya tuh cuma ya gitu-gitu, tapi itu tuh nggak mudah untuk dilakukan di masyarakat gitu. Ada yang kadang susah karena mereka tuh kayak kurang edukasi tentang pendidikan inklusi itu sendiri. Jadi sebelum kita mengedukasi si ABK ini, sebetulnya kita harus mengedukasi si lingkungan tersebut tuh. Jadi lingkungan, orang tua itu juga perlu diedukasi dalam hal pengurusan ABK ini gitu. Jadi mereka tuh kan mempunyai keterbatasan, jadi setiap guru reguler yang akan dilibatkan dalam pengajaran kelas inklusi harus dibekali psikologi kepribadian peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, edukasi yang penting dilaksanakan untuk menghindari bullying atau penganiayaan, diskriminasi juga kepada ABK itu dilakukan kepada lingkungan dan pendidik ramah ABK
Jadi itu dinamain ramah ABK supaya mengurangi diskriminasi kepada ABK itu sendiri gitu. Jadi untuk lingkungannya juga untuk pendidikannya gitu. Oke, segitu aja videoku ini gitu. Kalau banyak kekurangan aku mohon maaf, karena emang manusia itu banyak salahnya. Nah, kalau untuk kurang jelasnya lagi, silahkan tanya di komentar. Terima kasih sudah mengklik video ini, terima kasih sudah menonton sampai habis, terima kasih juga udah mendengarkan sharingku ini yang banyak sekali kekurangan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.